Shalom semua. Kembali lagi di dalam kanal YouTube kesayangan seluruh umat manusia di dunia ini. Apalagi kalau bukan Kutumet, kupas tuntas matematika. Ya, senang sekali ya anak-anak. Hari ini kita kembali lagi mengupas tuntas seluk-beluk matematika yang menarik dan tentunya tidak kalah hebohnya dengan segala sesuatu fenomena alam yang ada di dunia ini. Oke anak-anak, hari ini seperti yang kalian baca di dalam layar kalian masing-masing, kita akan membahas tentang latihan soal-soal kekongruenan dan kesebangunan, khususnya dalam masalah segitiga. Nah, tapi sebelumnya saya pengen mengingatkan anak-anak semua bahwa semua yang kita pelajari di dalam kesebangunan dan kekongruenan ini hanya membuktikan bahwa dunia yang Tuhan ciptakan ini adalah diatur oleh keteraturan matematika yang luar biasa. Dan Tuhan mendesainnya sehingga kita dapat mempelajari. Semakin kita mempelajari, semakin kita mengagumi betapa ajaibnya Tuhan. Oke, ketika kita melihat bangun datar yang teratur, kita jadi sadar nih, adalah Tuhan yang mencintai keteraturan. Apalagi hidup kita ya, pasti diatur oleh Dia. Luar biasa kan? Makanya dengan mempelajari matematika, kita juga makin berserah kepada Tuhan. Kita tidak khawatir, tidak cemas, apalagi menjalani masa pandemi seperti ini. Iya kan? Baik, kita akan review dulu tentang kekongruenan. Anak-anak semua pasti sudah familiar ya dengan kekongruenan ini, apalagi kita sudah membahasnya secara tuntas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita juga sudah melakukan formatif, kita juga sudah latihan soal. Tapi kali ini Ibu mau menyampaikan lagi kepada kalian semua tentang dua syarat utama dari dua bangun dikatakan kongruen. Nah, dua bangun datar dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Tidak bisa ditawar. Salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka tidak bisa dikatakan dua bangun datar tersebut kongruen. Oke, lalu bagaimana dengan segitiga-segitiga yang kongruen yang kita sudah pelajari? Ada 5 kondisi yang bisa dipenuhi oleh dua segitiga jika mau dikatakan kedua segitiga itu kongruen. Cukup penuhi salah satu saja. Yang pertama, ketiga sisinya sama besar, atau sisi, SSS, whatever you name it. Tapi kalau dia memenuhi syarat ini tanpa kita mengukur besar dari ketiga sudut yang bersesuaian, kita bisa langsung menentukan bahwa kedua segitiga itu kongruen. Syarat yang kedua adalah sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi ya, ingat sisi, sudut, sisi. Sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Kita sudah membahas itu secara lengkap. Dan yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Betul sekali. Nah anak-anak, sisinya itu harus ada di antara kedua sudut bersesuaian yang sama besar. Yang keempat adalah sudut, sudut, sisi. Dua sudut dan sebuah sisi dengan urutan yang berbeda, yaitu sudut, sudut, sisi. Apabila kita mengetahui dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan sepasang sisi bersesuaian sama panjang, maka kita bisa menentukan bahwa kedua segitiga itu pasti kongruen. Artinya apa? Sisi-sisi yang lain sama panjang, sisi yang lain bersesuaian sama panjang, dan salah satu sudut yang lain juga yang bersesuaian sama besar. Dan yang kelima, ini adalah syarat yang khusus untuk segitiga siku-siku. Dimana ketika kita mengetahui dua buah segitiga siku-siku itu adalah salah satu sudutnya pasti 90 derajat kan. Nah, oleh karena itu kita tinggal menentukan apakah sisi miring dan salah satu sisi tegak yang lainnya itu sama panjang. Jikalau ya, maka sudah bisa dipastikan kedua segitiga siku-siku tersebut kongruen. Gimana? Gampang kan diingat? Nah, kita masuk di dalam contoh soal. Tentunya kita semua akan merasa kita semua akan yakin bahwa kita sudah menguasai konsep apabila kita mampu menyelesaikan soal. Nah, di sini Ibu punya gambar sebuah lingkaran dengan pusatnya adalah titik C sebagai titik pusat lingkaran. Tunjukkanlah bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Kita disuruh untuk menentukan apakah segitiga yang dibentuk di dalam lingkaran ini adalah kongruen. Segitiga apa saja?
Ya, betul sekali. Itu adalah segitiga ABC. Apakah kita tentukan apakah kongruen dengan segitiga ABC dengan segitiga DEC. Kita tentukan kan? Apakah kedua segitiga ini kongruen? Nah, ini Ibu sudah memperjelas gambarnya. Anak-anak bisa tentukan dengan mengingat akan 5 kondisi kekongruenan pada segitiga tanpa melihat semua panjang sisi dan semua besar sudutnya, kita akan tentukan apakah dua segitiga yang terbentuk di dalam lingkaran ini kongruen atau tidak. Yang pertama kita lihat apakah ada sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat dulu sisi A ini, sisi AC ini dia bersesuaian dengan sisi apa ya? Bisa kita sebutkan dengan sisi DC. Apakah dia sama panjang? Ya, ternyata betul. Kenapa demikian? Karena AC sama dengan DC, alasannya adalah apa? Betul sekali, karena mereka adalah jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran. Ya kan? Dimana jari-jari lingkaran itu pasti sama panjang semuanya, ya kan? Tidak mungkin jari-jari AC itu lebih panjang, kemudian jari-jari CD itu lebih pendek, tidak mungkin kan? Kalau dia adalah lingkaran, maka jari-jarinya ditarik ke dalam keliling lingkaran yang lain, misalnya yang ini, itu juga harus sama panjang, atau ke sini ya. Ini harus sama panjang karena adalah jari-jari. Yang berikut adalah sisi apa lagi pada segitiga ABC? Ya, betul sekali, sisi BC. Apakah dia sama panjang dengan sisi EC? Betul sekali, alasannya juga sama, yaitu jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran itu sama panjang di dalam satu lingkaran yang sama. Lalu kita udah menemukan dua pasang sisi bersesuaian sama panjang. Kita lihat apakah sudut yang di tengah yang diapit oleh kedua sisi tersebut bersesuaian sama besar. Kita lihat apakah sudut yang ini, sudut ACB sama besar dengan sudut DCE. Betul sekali, sudut ACB itu sama besar, atau kita bisa tulis MACB, M sudut ABCD sama dengan besar sudut DCE. Alasannya apa ya? Ya, mereka berdua adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat apa? Sisi, sudut, sisi. Ya. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa segitiga ACB itu ternyata kongruen dengan segitiga DCE. Gampang kan? Ya, kita sampai di contoh yang kedua. Perhatikan gambar yang ada di dalam slide ini. Tentukan berapa banyak pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun di atas. Tuliskan semua pasangan segitiga kongruen tersebut. Nah, seperti tertampak pada gambar, ini adalah gambar dari bangun datar yang bernama jajar genjang. Betul sekali, ini adalah bangun datar yang bernama jajar genjang ya. Dimana kita di sini tergambar juga diagonalnya, dan kita disuruh untuk menentukan berapa banyak pasangan segitiga yang kongruen. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini kalau kita mau menentukan berapa banyak pasangan segitiga yang kongruen, kita harus mengingat kembali akan ciri-ciri dari bangun datar jajar genjang. Di mana jajar genjang ini, sisi yang berhadapan sejajar ini adalah sama panjang. Atau dengan kata lain, IH ini sama dengan FG, IF ini sama dengan HG. Kemudian dia memiliki diagonal yang berpotongan di satu titik, di titik J, dan membagi diagonal kedua diagonal itu masing-masing sama panjang. Jadi diagonal FH ini memiliki titik tengah yaitu J, dan FJ ini sama dengan JH.
kemudian IJ ini sama dengan JG. Jadi seperti itu ya, seperti yang kalian ingat di dalam pembelajaran matematika tingkat sebelumnya, itulah ciri-ciri daripada jajar genjang. Nah, berdasarkan ciri-ciri itu kita bisa menentukan bahwa ada berapa pasang segitiga yang kongruen pada gambar ini. Coba anak-anak boleh tebak, boleh dihitung dulu deh. Oke, kalau kalian sudah temukan, ternyata ada 6 pasang ya. Ada 6 pasang segitiga yang kongruen ya pada gambar ini. Yang pertama adalah segitiga, yaitu segitiga titik 2 ya, FHG dan GIF. Oke. Kemudian segitiga yang kedua apalagi? Betul sekali. IFH itu kongruen dengan IFH itu kongruen dengan apa? Ya, betul sekali. HGI. Kemudian segitiga, pasangan segitiga apa lagi? Betul sekali. FJG itu kongruen dengan HJI. Kemudian yang keempat adalah GJH itu kongruen dengan, nah ada 2 pasang lagi nih, 2 pasang lagi, yaitu IHF itu kongruen GFH. Kemudian satu lagi, yaitu GIH itu kongruen dengan GIH dengan IGF. Ya, seperti itu. Perhatikan kembali baik-baik urutan dari 6 pasang segitiga yang kongruen ini untuk anak-anak makin mengerti. Wow, ternyata dari satu gambar jajar genjang kita bisa dapati 6 pasang segitiga yang kongruen. Gimana? Gampang kan soal ini? Oke, kita beralih ke contoh yang ketiga. Nah, anak-anak perhatikan. Pada segitiga ABC, BM tegak lurus dengan AC, CN tegak lurus dengan AB, panjang BM sama dengan CN. Tunjukkan bahwa segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Untuk mengerjakan soal ini, anak-anak harus ingat 5 kondisi di mana 2 segitiga itu dikatakan kongruen tanpa kita mengecek setiap panjang sisi-sisinya dan setiap besar sudut-sudutnya. Oke, ini adalah gambarnya yang lebih dekat. Gimana ya kita menyelesaikan menentukan apakah segitiga BCN ini kongruen dengan segitiga CBM. Coba saya gambar secara terpisah ya. Misalkan ini saya gambar pakai warna hitam aja deh. Oke, deh seperti ini. Oke, ini adalah M, ini adalah N, ini adalah B, ini adalah C, kemudian ini adalah C, ini adalah B, dan ini adalah siku. Nah, coba kalau kalian keluarkan segitiga menjadi gambar yang dari gambar besar ini dia akan seperti ini ya. Dia akan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ternyata dikatakan dari soal bahwa BM sama dengan CN. Jadi yang ini sama dengan yang ini, itu sudah diketahui. Nah, kita langsung lihat ya bahwa ini adalah segitiga siku-siku ya. Apakah dari kedua segitiga siku-siku ini memenuhi syarat atau kondisi yang kelima, yaitu kalau sisi miringnya atau hipotenusanya diketahui sama panjang, kita tinggal menentukan apakah sisi tegak yang lain juga sama panjang. Kalau iya, maka kita langsung bisa tarik kesimpulan bahwa segitiga BCM itu kongruen dengan segitiga CBN. Nah, dari sini kita lihat ya, sisi BC ini yang ini. Ini sisi BC. Otomatis ini sama kan, BC pada segitiga BCM itu kongruen dengan BC pada segitiga CBN. Ya. Nah, dari 2 fakta ini, fakta yang pertama yaitu BM itu sama dengan CN ya. Ini adalah keterangan dari soal ya. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu pasang sisi tegaknya itu sama panjang. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa BC pada segitiga BCM itu ternyata sama panjang dengan sisi BC pada segitiga CBN. Nah, ini
karena sisi yang sama ya, atau berimpit. Di sini kita lihat ya. Nah, ini adalah sisi miringnya. Nah, dari sini kita langsung bisa simpulkan, karena kedua alasan ini, kita langsung bisa simpulkan bahwa ternyata segitiga BCM itu kongruen dengan segitiga CBN. Nah, seperti itu anak-anak. Khusus untuk segitiga siku-siku, kita tinggal mencari ini saja ya. Apakah sisi miring dan salah satu sisi tegaknya itu sama panjang dengan bangun yang lain gitu kan. Nah, dari situ kita sudah tentukan bahwa segitiga BCM itu kongruen dengan segitiga CBN. Oke, sekarang kita beranjak ke kesebangunan. Kita akan review sebentar ya, apa saja syarat dari kesebangunan. Nah, anak-anak tentu masih ingat, pada video sebelumnya juga Ibu sudah jelaskan dan kita sudah belajar panjang lebar tentang kesebangunan. Apa saja ya syarat dari kesebangunan? Nah, di sini Ibu sudah tuliskan bahwa dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut ini. Harus penuhi kedua-duanya, tidak bisa salah satunya saja atau bahkan tidak penuhi kedua-duanya. Harus memenuhi kedua-dua syarat ini baru dikatakan bahwa kedua bangun tersebut sebangun. Yang pertama apa? Yaitu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, sebelum kita masuk di dalam contoh soal, kita lihat dulu tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Tadi kita sudah lihat ya tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Sekarang kalau sebangun, apakah ada syarat khusus? Apakah kita bisa menyederhanakan syarat yang ada pada konsep umum kesebangunan? Ya, tentu saja bisa. Di sini Ibu ada memberikan 3 cara yang super duper gampang sekali diingat. Yang pertama, kalau ketiga pasangan sisi yang bersesuaian itu sama atau perbandingan ketiga sisi yang bersesuaian itu sama anak-anak, maka sudah pasti kedua segitiga itu sebangun tanpa kita mengecek sudut-sudutnya. Nah, misalnya pada contoh ini ya, anak-anak perhatikan di sini ada segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, anak-anak lihat kalau misalnya panjang A aksen B aksen atau panjang ini AZ cm ini per dengan AB, apakah akan sama dengan BC, B aksen, C aksen, per dengan BC, kemudian A aksen, C aksen, per dengan AC. Kalau kita dapati bahwa perbandingan ketiga sisi yang bersesuaian ini sama, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa segitiga ABC ini dia sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dalam hal ini adalah nilai dari perbandingannya. Oke? Nah, kondisi yang kedua yang kita bisa langsung simpulkan bahwa ketiga itu sebangun, yaitu apabila kita cek dari besar sudutnya. Kalau dia memiliki 2 pasang sudut saja, tidak perlu ketiga sudutnya ya. Kalau dia memiliki 2 pasang sudutnya saja sama besar ya, bukan memiliki perbandingan yang sama besar, maka kita langsung bisa pastikan bahwa kedua segitiga itu sebangun. Misalnya dalam hal ini, sudut A itu dia sama dengan sudut A aksen, yang ini ya. A ini sama dengan sudut A aksen, kemudian B ini sama dengan sudut B ini sama dengan sudut B aksen. Nah, udah pasti dengan kita menggunakan aturan bahwa di dalam sebuah segitiga, sudut dalam sebuah segitiga jumlahnya adalah 180 derajat, tentu sudut C ini akan sama dengan sudut C aksen. Ya, dan kalau memenuhi syarat ini saja tanpa kita mengukur panjang dari ketiga sisinya untuk menentukan apakah perbandingannya sama atau tidak, kita bisa langsung simpulkan bahwa kedua segitiga ini pasti sebangun. Nah, syarat yang berikut atau kondisi yang berikut ini terjadi pada segitiga siku-siku. Nah, anak-anak di sini ada satu rumusan yang akan memudahkan kita mengerjakan kesebangunan yang terjadi pada segitiga siku-siku. Di sini kita lihat ya, ada segitiga ABC ya. Dari segitiga ABC ini ditarik garis tinggi AD ya, ditarik garis tinggi AD dan terbentuklah segitiga yang namanya segitiga CAD ya dan segitiga ADB ya. Nah, apakah kedua segitiga ini sebangun? Ya, tentu saja. Kalian boleh cek dengan besar sudutnya. Karena ini sudut C ini sama dan ini dan sudut yang ini dia akan sama dengan sudut yang ini. Kenapa bisa begitu? Karena ini kan siku-siku, dia 90 derajat. Jadi dengan menggunakan konsep jumlah sudut dalam sebuah segitiga ada 180 derajat,
maka kita langsung bisa tentukan sudut-sudut yang bersesuaian ini ternyata sama panjang. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan ya, saya hapus kembali ya supaya tidak mengotori akan jalannya presentasi. Oke, anak-anak perhatikan di sini ada sudut sisi AB kuadrat yang ini. AB kuadrat ini cara hafalnya ya. AB kuadrat itu sama dengan BD ya, kali dengan BC. Oke. Kemudian sisi AC kuadrat ini, AC kuadrat. Ya, saya pakai warna lain aja deh. Oke, ya. Nah, lanjut ya. Kalau misalnya AC kuadrat yang ini itu sama dengan CD dikali dengan CB. Oke. Kalau yang ini saya pakai warna biru. AD kuadrat ya, bukan AD aja. Itu sama dengan DB yang ini kali dengan DC. Nah, seperti itu. Jadi ini kalian boleh catat ya, boleh diingat, boleh ditaruh jadikan poster, kemudian ditempel di kamar kalian karena ini sangat memudahkan kita apabila kita menemukan masalah-masalah atau soal-soal yang bentuknya seperti ini. Seperti itu anak-anak. Jadi dari sebuah gambar segitiga siku-siku ini apabila ditarik garis tinggi AD, maka akan terbentuk segitiga-segitiga yang sebangun. Dan dari konsep kesebangunan itu kita dapati rumus ini. Oke? Sekarang kita masuk di dalam contoh soal. Contoh yang keempat. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kedua segitiga ini sebangun? Buktikan. Nah, sekarang kita udah ingat tadi akan gambar, akan syarat atau kondisi kalau sebuah segitiga apabila ketiga pasang sisinya memiliki perbandingan yang sudah senilai, maka tanpa mengecek sudutnya, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga itu sebangun. Hal yang kedua, kalau dua pasang sudut saja dia sama besar, tanpa kita mengecek sisi-sisinya, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga itu sebangun. Nah, sekarang kita lihat ya, kita buktikan apakah segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga PQR. Nah, kita lihat dulu, ini karena tidak ada keterangan sudutnya, coba kita pakai pendekatan sisi. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, segitiga ABC siku-siku, maka kita bisa tentukan panjang BC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, panjang BC ini adalah berapa? 5 cm. Tanpa kita hitung panjang-panjang ya, karena trikot Pythagoras. Oke? Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini 20, ini 16, maka di sini berapa? Bisa langsung ditentukan panjang PQ. Ya, betul sekali. Panjang PQ-nya ini adalah 12 cm. Nah, sekarang kita cek ya. Sisi AB ini dia bersesuaian dengan sisi yang terpendek dalam segitiga PQR, yaitu apa? Sisi PQ. Apakah sama dengan panjang AC ini, sisi AC ini, per dengan PR, dan apakah sama dengan panjang BC ini dan panjang QR ya? Apakah BC sama dengan QR per QR? Oke. Ya, seperti itu anak-anak. Sekarang kita cek. AB panjangnya berapa? AB itu 3. PQ berapa? Sorry, Ibu Ria hapus dulu karena jelek tulisannya. PQ berapa? Ya, PQ 12. Apakah sama? Ini satuannya udah sama ya. Semua udah sama-sama cm. AC itu adalah 4. Kemudian PR itu adalah 16. BC itu adalah 5. QR ini adalah 20. Coba kita sederhanakan. 3 per 12 itu menjadi 1/4. 4 per 16, 1/4. 5 per 20 adalah 1/4. Wah, ternyata pecahan-pecahan yang dibentuk dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini sama besar, sama nilainya atau senilai. Maka kita langsung bisa simpulkan anak-anak bahwa segitiga ABC itu dia sebangun dengan segitiga PQR. Seperti itu. Gampang kan? Dengan mengingat akan kondisi atau keadaan yang Ibu sudah berikan pada menit sebelumnya, yaitu tentang dua segitiga dikatakan sebangun atau tidak. Cukup dengan menentukan sisi yang bersesuaian apakah memiliki perbandingan yang senilai. Tanpa mencek sudut-sudutnya, kita langsung bisa simpulkan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Nah, contoh yang berikut, coba anak-anak perhatikan ya, buktikan bahwa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga AD. Gimana nih anak-anak? Nah, di sini kita tidak tahu panjang sisinya berapa ya, tapi kita bisa lihat dari sudut-sudutnya. Nah, di sini sudut A ya, misalnya Ibu lambangkan dengan sudut ini. Nah, sudut A
pada segitiga ABC, sudut A pada segitiga ABC itu sama dengan sudut A pada segitiga ADE. ADE. Ini alasannya adalah dia berimpit. Ini adalah alasan yang pertama, ya. Alasan yang kedua yaitu segitiga ini ya. Ini dikasih nama bulat. Pasti sama dengan ini. Sudut B pada segitiga ABC. Ini ABC ya, itu sama dengan sudut D pada segitiga AD. Oke, kenapa ini alasannya apa? Sehadap. Ya, dia menghadap pada arah yang sama. Nah, kita udah dapatkan dua pasang sudut yang bersesuaian ternyata sama besar ya, yaitu sudut A dengan sudut A pada segitiga ABC dan sudut A pada segitiga ADE, kemudian sudut B dan sudut D. Ini sudah sama panjang, cukup untuk kita menyimpulkan. Langsung kita simpulkan bahwa segitiga ABC ini dia itu sebangun dengan segitiga ADE. Apa yang menjamin ini sudut ini juga pasang besar? Saya pakai warna orange ya. Sudut ini, sudut C dan sudut E pasang besar. Alasannya juga apa? Juga sehadap. Dari mana kita tahu ini ada lambang bahwa garis BC dan garis DC ini sejajar. Seperti itu anak-anak, gampang kan untuk menentukan apakah kedua segitiga itu kongruen atau tidak? Sebangun atau tidak. Kita beranjak ke contoh yang kelima. Di sini ada gambar segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDE. Tentukan pasangan segitiga yang sebangun dan tuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita tentukan nih dari gambar ini, apakah ada pasangan sisi pasangan-pasangan segitiga yang sebangun. Nah, di sini saya sudah pisahkan segitiga ini supaya kita memiliki tempat yang lebih luas untuk membahasnya. Anak-anak bisa perhatikan bahwa segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga apa saja? Ya, segitiga ABC dan segitiga CDE ya. CDE. Apakah kedua segitiga ini sebangun? Kita boleh cek nanti ya. Sekarang kita lihat dulu sudut C. Berapa besar sudut C yang ini? Berapa besar sudut C? Ya tentu saja dengan kita mengingat akan jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat kurang juga 55 derajat ya. Nah, maka ini adalah 90 derajat kurang 55 derajat. Hasilnya adalah 35 derajat. Nah, besar sudut C ini adalah 35 derajat. Nah, sudut C ini dimiliki oleh segitiga ABC dan juga dimiliki oleh segitiga CDE. Maka sudut C pada, ini alasan yang pertama, apakah kedua segitiga ini sebangun atau tidak ya? Sudut C pada segitiga ABC itu sama dengan sudut C pada segitiga EDC. Ini berdasarkan urutan sudut-sudut bersesuaiannya. Alasannya adalah berimpit. Ya, yaitu sama dengan 35 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Alasan yang kedua adalah sudut D. Sudut D. Oke. Sudut CDE itu sama dengan sudut CBA. Sudut CBA yaitu 55 derajat dan ada sudut siku-siku yaitu sudut E dan sudut A tanpa kita tuliskan. Kita bisa tahu, kita bisa simpulkan juga bahwa ternyata segitiga ABC ini dia sebangun dengan segitiga CDE. Seperti itu. Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan mana saja sudut-sudut yang bersesuaian dan mana saja sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lanjut ya sudutnya ini. Dengan dua bukti ini aja cukup untuk kita menentukan bahwa kedua segitiga ini adalah sebangun. Nah, yang ketiga adalah sudut sudut CAB. Itu sama dengan sudut CED. Itu sama dengan 90 derajat ya. Oke, sekarang yang keempat sisi yang bersesuaian ya. Ini ada 6 poin gitu ya. Karena kita disuruh untuk menentukan pasangan sisi yang bersesuaian dan pasangan sisi yang bersesuaian gitu. Tapi saya langsung tuliskan aja ya di dalam satu kalimat gitu ya, khusus untuk pasangan sisi yang bersesuaian. Oke. Maka sisi EC
tentu dia akan bersesuaian siku-siku 35 ya. Siku-siku 35 gitu ya. Berarti EC itu bersesuaian dengan AC. ED dengan AB dan sisi miringnya adalah CD dan CB. Ya, kita lihat dari urutan sudut yang mengapitnya ya, yaitu 35-55 ya, 35-55 yaitu CD dan CB. Kemudian ED itu adalah siku-siku 55, AB juga adalah siku-siku 55 seperti itu. Nah, karena kita udah tentukan dulu bahwa mereka ini sebangun, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dengan demikian kita sudah selesai menjawab pertanyaan dari soal ini. Contoh yang terakhir, perhatikan gambar ini ya anak-anak. Di sini ada gambar segitiga ADE. Kita disuruh untuk menentukan panjang sisi DE dan AB, kemudian besar sudut ACB, sudut ADE, dan sudut DAE, gitu ya. Oke, sekarang kita tandai dulu sudut yang permintaan dari soal ini ya. Tentukan panjang sisi DE. Sisi DE yang ini nih berapa ya? Ini berapa? Saya tandai aja dengan warna biru. Kemudian besar ACB ya. Kemudian ADE yang ini. Kemudian DAE yang ini. Oke. Saya kasih lambang X, Y, dan Z ya. Coba kita lihat. Yang pertama, panjang sisi DE. Sebelum kita menentukan ini dulu, apakah kita bisa menentukan bahwa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga ADE? Apakah dia sebangun atau tidak? Coba kita cek dulu ya. Yang pertama kita lihat, sudut set ini sudah sama ya. Sudut aja ya, kita pakai sudut. Set dan pada segitiga ABC itu sama dengan sudut set pada segitiga ADE karena berimpit ya kan. Nah, kalau di sini 70 maka sudut Y ini juga pasti dia 70 derajat dengan alasan dia sehadap. Nah, ada dua pasang sudut yang sudah sama besar, pasti segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ADE. Nah, tidak percaya, lihat lagi syarat yang Ibu sudah paparkan pada menit-menit sebelumnya. Nah, sekarang kita tentukan panjang sisi DE ya. Panjang sisi DE itu bersesuaian dengan apa ya? Oh, dia bersesuaian dengan BC ya. Lihat sudut yang mengapitnya ya. Ini X ini juga pasti dia 45 derajat. Ya. Dan Z ini adalah sudut, nanti kita kerjakan. Oke. Ibu sambil tidak sabar untuk mengerjakannya, untuk menjawabnya ya. DE per BC itu harus sama dengan DE per BC itu harus sama dengan AD per AB. Dan itu juga harus sama dengan D per AB, AE per AC. Ingat ya, ini pembilangnya ini adalah milik segitiga ADE. Penyebutnya ini adalah sisi milik segitiga ABC. Harus konsisten ya anak-anak. Makanya ibu teliti, ibu hati-hati sekali. Jangan sampai saya salah tulis lalu kalian semua bingung. Oke, kemudian kita lihat sisi DE yang kita belum tahu. Kemudian kita lihat sisi yang udah diketahui. Apakah AD udah diketahui? Ternyata belum. Nah, informasi yang ini yang kita tahu ya. Yaitu AE per AC. Lalu kita langsung aja kita abaikan AD per AB dulu untuk sementara. DE per BC ini dia harus sama dengan AE per AC. Yang mana DE ini kita belum ketahui. BC ini adalah 5 cm. Sudah sama-sama cm, kita abaikan sementara dulu satuannya. Kemudian AE ini adalah 4 tambah 8 guys. 4 tambah 8 itu adalah 12 cm. Dan AC itu adalah 4 gitu ya. Nah dari sini kita bisa sederhanakan dulu ya. 12 per 4 adalah 3 per 1 ya. Oke. Kemudian DE kali 1 kita langsung kali silang. DE kali 1 adalah DE. Kemudian 5 kali 3 itu adalah 15. Oh, ternyata panjang DE ini adalah 15 cm, guys. Sekarang panjang AB ini, nah, yang ini ingin kita ketahui ya. AD per AB ya. Ini kita jawab pertanyaan yang A. Ini kita masih jawab pertanyaan yang A juga ya. AD per AB itu harus sama dengan
AE per AC. Maka kita lihat ya, kita ganti warna lagi. AD ini panjangnya belum diketahui, ya. Kita belum ketahui AD. Oke, AD ini adalah panjang AD ini adalah AB tambah 5. Oke, ya kan, ini panjang AD ini adalah AB tambah 5. Ya kan, 5 yang ini nih guys. Tuh. Kemudian per dengan AC. Per AD per per AB. Ini AB juga kita belum ketahui. Sama dengan AE per AC. AE-nya itu adalah 12 per dengan 4 atau sama dengan 3/1 gitu ya. Maka kita langsung kali silang. 1 kali AB tambah 5 sama dengan AB kali 3 ya. AB kali 3. Oke. Dan ini AB tambah 5 saja. Sama dengan 3AB. Kemudian kita kurang ya. 5 sama dengan 3AB kurang AB. Atau sama dengan 2AB. Oke. Kemudian maka panjang AB saja itu adalah 5 per 2. 5 per 2 cm atau sama dengan 2,5. Nah, jadi panjang AB ini adalah 2,5 guys. Gitu. Gampang kan? Sekarang kita akan kerjakan besar sudutnya. Kita udah ketahui sudutnya. Aduh, ini saya tulis di mana ya? Oke. Anak-anak, ini Ibu Ria tulis sambil menjelaskan, tapi kalian harus catat yang rapi di buku catatan kalian. Nah, kita lihat ya. Ini X ini sudut X kita udah tahu, atau sudut ACB ya. Ini adalah 45 derajat. Kita udah tahu alasannya adalah sehadap dengan sudut AED. Kemudian ADE ini adalah 70 derajat. Sekarang sudut DAE yang kita belum tahu ya. DAE sudut set ini atau sudut set ini sama dengan 180 derajat kurang sudut X kurang 70 derajat ya. Atau 180 derajat kurang 45 derajat kurang 70 derajat. Oke, 180 kurang 70 adalah 110 derajat kurang 45 derajat. Ini adalah 65 derajat. Oh iya, maka sudut DAE ini adalah 65 derajat. Selesai anak-anak. Gampang sekali menjawab contoh soal nomor 6 ini. Oke, sekarang saatnya buat kalian untuk mengerjakan sendiri, membuktikan apakah kalian betul-betul sudah paham, sudah menguasai konsep ini dengan benar atau tidak. Nah, ini adalah soal formatif 3, ada 2 nomor. Soal yang pertama adalah yang kalian lihat di layar ini, kalian disuruh untuk menentukan 5 poin yang Ibu tanyakan. Karena dari segitiga PQR, sudah diketahui segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga KLM, kalian disuruh menentukan besar-besar sudut yang belum diketahui lain, dan juga panjang sisi lain yang belum diketahui. Gimana? Gampang kan? Coba dulu. Nah, anak-anak boleh kerjakan pada selembar kertas. Setelah itu anak-anak boleh foto. Dan anak-anak boleh attach atau kirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk klik turn in atau klik serahkan. Nah, ini adalah soal yang kedua. Nah, dari gambar di samping, nah silakan anak-anak menentukan panjang dari EB saja. Yang saya tanyakan adalah panjang EB saja. Dengan menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga yang saya sudah jelaskan pada menit-menit sebelumnya. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu hasilnya di Google Classroom ya. Selamat belajar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.